Tahun kuda sering dipahami sebagai simbol gerak, keberanian, kebebasan, dan daya juang. Dalam kebudayaan Timur, kuda melambangkan energi yang kuat, cepat melaju ke depan, namun juga mudah lelah bila tak diarahkan dengan bijaksana. Dalam konteks ajaran Buddha, tahun seperti ini bukan sekadar penanda waktu, melainkan undangan batin untuk menata ulang arah hidup. Banyak orang berharap keberuntungan datang dari luar, nasib baik, rezeki besar, atau pertemuan yang mengubah hidup. Namun dalam pandangan Buddha, keberuntungan sejati bukanlah hadiah acak dari semesta, melainkan buah alami dari sebab dan kondisi yang kita tanam sendiri melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Tahun kuda mengingatkan kita pada satu kenyataan penting. Hidup terus bergerak, tak pernah menunggu. Jika pikiran kita liar, emosi tak terkendali, dan niat tidak jernih, maka kecepatan justru akan membawa kelelahan dan penderitaan. Namun bila energi diarahkan dengan kebijaksanaan, gerak hidup menjadi sarana pembebasan. Dalam video ini, Raki Tua akan mengajak kita menelusuri 8 prinsip agar hidup penuh dengan keberuntungan, yang tentunya selaras dengan karakter tahun kuda, bukan sebagai ramalan, melainkan sebagai panduan sadar agar hidup terasa lebih ringan, bermakna, dan penuh keberuntungan. Mari telusuri ajaran yang sangat bermakna ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. 8 prinsip agar hidup penuh keberuntungan di tahun kuda. Pertama, niat benar sebagai arah utama. Niat atau kehendak adalah benih dari segala karma. Pikiran yang berniat mendahului ucapan dan perbuatan, seperti arah angin yang menentukan kemana api akan menjalar. Di tahun kuda, tahun yang syarat energi, ambisi, dan gerak cepat, niat menjadi kompas batin. Tanpa niat yang benar, kecepatan hidup justru menjauhkan kita dari kedamaian. Dengan niat yang jernih, setiap langkah memiliki makna, meski jalannya panjang dan melelahkan. Dalam kitab Dhammapada, Buddha bersabda, segala sesuatu didahului oleh pikiran, dipimpin oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Bila seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran yang murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya seperti bayangan yang tak pernah meninggalkannya. Sabda tersebut menegaskan bahwa keberuntungan bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan bayangan alami dari niat yang benar. Di tahun kuda, tahun yang penuh dorongan untuk bergerak cepat, pesan ini menjadi sangat relevan. Bukan seberapa kencang kita berlari yang menentukan arah hidup, tetapi kualitas niat yang menuntun setiap langkah. Saat niat dijaga tetap murni, bahkan perjalanan yang berat pun berubah menjadi jalan kebahagiaan dan pencerahan. Buddha menyadari bahwa kehendak atau cetana, sebagai landasan transformasi batin, kehendak melepaskan, kehendak tanpa kebencian, dan kehendak tanpa kekerasan. Ini bukan konsep moral semata, melainkan latihan batin yang nyata. Seperti kuda yang kuat harus dijinakkan sebelum berlari, energi hidup perlu diarahkan agar tidak berubah menjadi keserakahan, persaingan tak sehat, atau ambisi yang mengorbankan ketenangan. Tahun kuda sering menggoda manusia untuk terus berlari mengejar pencapaian. Lebih cepat, lebih tinggi, lebih banyak. Namun Buddha mengingatkan bahwa penderitaan tidak lahir dari kurangnya pencapaian, melainkan dari niat yang keliru di baliknya. Ketika niat dilandasi ego dan keakuan, keberhasilan pun terasa hampa. Sebaliknya, saat niat berakar pada kebajikan, bahkan langkah kecil pun membawa rasa cukup dan syukur. Secara filosofis, niat yang benar adalah seni memilih mengapa kita hidup, bukan sekadar apa yang kita kejar. Dalam konteks tahun kuda, ini berarti berani bertanya pada diri sendiri,
Untuk apa aku bergerak sejauh ini? Ketika niat kita selaras dengan welas asih dan kebijaksanaan, hidup tidak lagi sekadar perlombaan, melainkan perjalanan sadar menuju pembebasan dari penderitaan. Keberuntungan sejati dalam ajaran Buddha bukanlah hasil dari kecepatan atau momentum semata, melainkan dari kejernihan niat yang terus dijaga. Tahun kuda menjadi tahun yang beruntung, bukan karena ramalan, tetapi karena kita mampu menuntun energi hidup dengan niat yang benar, menjadikan setiap gerak sebagai jalan latihan batin, dan setiap tujuan sebagai sarana pendewasaan diri. Kedua, gerak aktif yang disertai kesadaran. Tahun kuda adalah simbol daya hidup yang tak ingin diam. Ia bergerak, berlari, dan menembus jarak. Demikian pula kehidupan manusia, terutama di tahun kuda, terasa semakin cepat dan menuntut. Namun Buddha tidak pernah mengajarkan untuk menghentikan gerak, melainkan menyadarkan gerak. Hidup bukan masalah sibuk atau tidak sibuk, melainkan sadar atau tidak sadar dalam kesibukan itu. Dalam kenyataan sehari-hari, banyak orang bekerja keras tetapi batinnya lelah, pikirannya kusut, dan hatinya kosong. Ini terjadi bukan karena terlalu banyak aktivitas, melainkan karena hidup dijalani secara otomatis. Tubuh bergerak, tetapi batin tertinggal. Buddha menyebut keadaan ini sebagai ketiadaan sati, ketika kesadaran tidak hadir di saat kini. Tanpa kesadaran, gerak hidup berubah menjadi sumber tekanan, bukan sarana pertumbuhan. Kesadaran penuh, sati, mengajarkan kita hadir sepenuhnya dalam setiap langkah. Saat bekerja, kita tahu sedang bekerja. Saat berbicara, kita sadar akan kata-kata. Saat berjalan, kita benar-benar berjalan. Ini bukan latihan mistis, melainkan sikap batin yang realistis dan dapat dipraktikkan siapapun. Dengan kesadaran, kecepatan tidak lagi memerintah batin, tetapi batin yang menuntun kecepatan. Kesadaran adalah rem sekaligus penuntun bagi energi tahun kuda. Ia mencegah kita berlari terlalu jauh dari diri sendiri. Tanpa sati, manusia mudah terjebak dalam perlombaan tanpa akhir, mengejar target demi target, namun kehilangan rasa hidup. Dengan sati, bahkan aktivitas sederhana menjadi latihan batin yang menumbuhkan kebijaksanaan. Keberuntungan sejati pun lahir dari gerak yang disertai kesadaran. Bukan karena semua berjalan sesuai rencana, tetapi karena batin tetap utuh di tengah perubahan. Saat setiap langkah dihidupi sepenuhnya, hidup tak lagi terasa seperti beban yang harus dikejar, melainkan perjalanan sadar yang menenangkan. Inilah keberuntungan yang diajarkan Buddha, bergerak maju tanpa kehilangan kehadiran diri. Ketiga, disiplin batin mengalahkan nasib. Banyak manusia menggantungkan harapan pada nasib, seolah hidup telah ditentukan oleh garis tak terlihat yang tak bisa diubah. Namun Buddha dengan tegas menyatakan bahwa hidup tidak dikendalikan oleh takdir tetap, melainkan oleh karma, rangkaian sebab dan akibat yang terus bergerak. Disinilah disiplin batin menjadi kunci, bukan untuk melawan hidup, tetapi untuk menata sebab-sebab yang kelak berbuah sebagai pengalaman. Buddha bersabda, dengan ketekunan, kewaspadaan, dan pengendalian diri, orang bijaksana membangun pulau bagi dirinya sendiri yang tak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Kutipan ini menyadarkan bahwa perlindungan sejati dalam hidup bukan berasal dari nasib baik atau keadaan luar, melainkan dari disiplin batin yang dilatih terus-menerus. Ketekunan dan kewaspadaan adalah bentuk nyata kedisiplinan Buddhis. Mereka membangun pulau batin yang kokoh, tempat kita tetap berdiri teguh meski arus kehidupan bergerak cepat seperti di tahun kuda. Dalam ajaran Buddha, disiplin batin bukanlah pengekangan keras,
melainkan perhatian penuh terhadap pikiran, ucapan, dan tindakan. Pikiran yang dibiarkan liar akan melahirkan ucapan yang melukai dan tindakan yang menambah penderitaan. Sebaliknya, batin yang terlatih perlahan membentuk kehidupan yang lebih tertata. Disiplin semacam ini bekerja diam-diam, namun dampaknya jauh lebih kuat daripada ramalan apapun. Tahun kuda sering dipahami sebagai tahun penuh energi dan dorongan maju. Tetapi Buddha mengingatkan bahwa energi tanpa disiplin hanya akan berujung kelelahan. Seperti kuda yang terus dipacu tanpa arah dan jeda, hidup pun bisa kehilangan makna. Disiplin batinlah yang menjaga agar laju tetap stabil, tidak tergesa, tidak pula berhenti. Disiplin batin adalah keberanian untuk bertanggung jawab atas hidup sendiri. Ia menuntut kejujuran untuk melihat pola-pola lama yang merugikan, serta ketekunan untuk mengubahnya sedikit demi sedikit. Dalam latihan Buddhis, perubahan besar selalu lahir dari kebiasaan kecil yang dijaga dengan konsisten, bukan dari keputusan sesaat. Disiplin batin membebaskan manusia dari ketergantungan pada nasib. Hidup tidak lagi terasa seperti undian yang menegangkan, melainkan proses yang bisa dipahami dan diarahkan. Di tahun kuda, keberuntungan sejati hadir bukan karena kecepatan atau keberanian semata, tetapi karena ketekunan batin yang terus melaju, tenang, sadar, dan setia pada kebajikan. Keempat, mengendalikan keinginan yang berlari liar. Keinginan sering menyamar sebagai kebutuhan. Ia berbisik halus, "Jika ini tercapai, aku akan bahagia." Namun setelah satu keinginan terpenuhi, yang lain segera muncul, lebih cepat dan lebih menuntut. Buddha melihat pola ini dengan jernih dan menyebutnya tanha, haus yang tak pernah benar-benar terpuaskan. Seperti kuda liar, keinginan terus berlari, bukan menuju kebahagiaan, melainkan menjauh darinya. Dalam pengalaman hidup sehari-hari, penderitaan jarang datang karena kekurangan, tetapi karena perbandingan dan ketidakpuasan. Kita menderita bukan karena belum memiliki, melainkan karena batin terus menuntut lebih. Buddha tidak mengajarkan penolakan terhadap dunia, melainkan kebijaksanaan untuk mengenali batas. Ketika keinginan tidak disadari, ia menguasai batin. Ketika disadari, ia kehilangan cengkeramannya. Tahun kuda sering memperkuat dorongan untuk mengejar target, pengakuan, kenyamanan, bahkan validasi batin. Namun Buddha mengingatkan bahwa hidup bukan perlombaan untuk memenuhi semua keinginan, melainkan latihan untuk memahami keinginan itu sendiri. Saat kita berhenti sejenak dan mengamati tanha dengan jujur, kita mulai melihat bahwa banyak keinginan tidak membawa kebahagiaan, hanya kegelisahan. Mengendalikan keinginan bukan berarti mematikan hasrat hidup, tetapi menjinakkan batin. Kuda yang jinak tidak kehilangan tenaga, justru ia menjadi lebih berguna dan aman. Demikian pula manusia. Ketika keinginan diarahkan oleh kebijaksanaan, energi hidup tidak lagi tercecer, melainkan terfokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Keberuntungan batin muncul saat kita berani melepaskan, bukan karena kalah, tetapi karena memahami. Melepaskan keinginan yang tak perlu adalah bentuk kemenangan batin yang sunyi namun mendalam. Dalam ajaran Buddha, kebahagiaan sejati bukan hasil dari memiliki lebih banyak, melainkan dari menginginkan lebih sedikit dengan kesadaran penuh. Disitulah hati menemukan kelapangan dan hidup terasa cukup. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi,
agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui Saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Kelima, keberanian menghadapi ketidakpastian. Hidup jarang berjalan lurus seperti rencana. Hari ini terasa aman, esok bisa berubah tanpa peringatan. Banyak orang mengira penderitaan datang karena perubahan itu sendiri, padahal menurut Buddha, penderitaan muncul karena penolakan batin terhadap perubahan. Ketidakpastian bukan musuh kehidupan, ia adalah sifat alaminya. Tahun kuda, dengan gerak cepat dan dinamika tinggi, justru memperjelas kenyataan ini. Dalam ajaran Buddha, hukum anicca mengingatkan bahwa segala sesuatu, tubuh, hubungan, jabatan, bahkan perasaan, selalu berubah. Namun secara realistis, manusia sering mencari pegangan palsu demi rasa aman. Kita melekat pada rencana, status, dan kepastian seolah semuanya bisa dikunci selamanya. Saat perubahan datang, batin pun goyah, bukan karena kehilangan, tetapi karena kelekatan. Keberanian dalam pandangan Buddhis bukanlah sikap menantang dunia, melainkan keberanian untuk tetap hadir di tengah ketidakpastian. Hadir bersama rasa takut tanpa dikuasai olehnya. Hadir bersama perubahan tanpa menolak kenyataan. Inilah latihan batin yang sunyi, namun sangat membebaskan, tidak spektakuler, tetapi menyelamatkan. Tahun kuda mengajarkan untuk terus bergerak meski jalan belum sepenuhnya terlihat. Seperti menunggang kuda di jalan berkabut, kita belajar mempercayai langkah saat ini, bukan memaksa melihat seluruh perjalanan. Buddha mengajarkan bahwa ketenangan tidak lahir dari kepastian, melainkan dari kebijaksanaan yang menerima bahwa hidup memang tak bisa diprediksi. Keberuntungan sejati pun terungkap bukan saat hidup selalu berjalan mulus, tetapi ketika hati tetap teguh di tengah perubahan. Saat batin tidak lagi mencari kepastian palsu, ia menjadi lentur, berani, dan damai. Inilah pencerahan kecil dalam kehidupan sehari-hari, menyadari bahwa kita tidak perlu mengendalikan segalanya untuk bisa hidup dengan tenang. Keenam, menjaga ucapan di tengah kecepatan hidup. Ucapan adalah jejak batin yang terdengar. Ia lahir lebih cepat daripada perbuatan, namun dampaknya sering bertahan lebih lama. Dalam ritme hidup yang serba cepat seperti tahun kuda, kata-kata kerap meluncur tanpa disadari, spontan, emosional, dan tak jarang menyisakan luka. Buddha melihat ucapan bukan sekadar alat komunikasi, melainkan cermin kualitas batin seseorang. Berbeda dari tindakan, ucapan sering dianggap sepele karena tidak meninggalkan bekas fisik. Padahal, satu kalimat bisa meruntuhkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Dalam ajaran Buddha, inilah sebabnya ucapan benar ditempatkan sejajar dengan latihan batin lainnya. Ucapan yang benar tidak diukur dari kepintaran berkata-kata, melainkan dari niat, dampak, dan waktu penyampaiannya. Secara filosofis, menjaga ucapan adalah latihan memperlambat batin di tengah arus kecepatan. Saat kita berhenti sejenak sebelum berbicara, kita sedang memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk hadir. Buddha mengajarkan agar kata-kata diuji, apakah benar, apakah bermanfaat,
apakah disampaikan dengan welas asih, dan apakah saatnya tepat. Diam yang sadar seringkali lebih bernilai daripada bicara yang tergesa. Tahun Kuda membawa dorongan bereaksi cepat, membalas pesan seketika, menanggapi emosi tanpa jeda. Namun keberanian sejati justru tampak saat seseorang mampu menahan ucapan yang melukai, meski ia merasa benar. Dalam pandangan Buddhis, pengendalian diri dalam berbicara adalah bentuk kekuatan batin, bukan kelemahan. Banyak yang menyebutnya nasib buruk ketika konflik berulang dan hubungan rusak. Padahal akarnya sering tersembunyi pada kata-kata yang tak terjaga. Saat ucapan dilatih dengan kesadaran, hidup menjadi lebih ringan, konflik berkurang, batin lebih damai. Inilah keberuntungan halus yang diajarkan Buddha. Hidup yang aman karena kata-kata dijaga, bukan karena keadaan selalu menguntungkan. Ketujuh, berbuat baik tanpa menunda. Banyak orang berniat berbuat baik, tetapi menunggu waktu yang tepat, saat lebih mampu, lebih tenang, atau lebih siap. Buddha melihat penundaan ini sebagai jebakan halus batin. Niat baik yang tidak segera diwujudkan perlahan melemah, lalu menghilang. Dalam ajaran Buddha, karma terbentuk bukan oleh rencana, melainkan oleh tindakan nyata. Tahun Kuda, dengan momentumnya yang kuat, mengingatkan bahwa kesempatan untuk berbuat baik selalu hadir di saat ini. Buddha mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik adalah benih yang ditanam di ladang batin. Ia mungkin tidak langsung berbuah, tetapi tidak pernah sia-sia. Seperti benih pohon, semakin cepat ditanam, semakin panjang waktu ia tumbuh. Menunda kebaikan sama seperti menyimpan benih di tangan, tidak rusak, tetapi juga tidak pernah menjadi pohon peneduh. Seperti seorang petani yang menemukan musim hujan telah tiba, tetapi ia menunda menanam karena menunggu cuaca yang lebih sempurna. Hujan berlalu, tanah mengering, dan musim tanam pun hilang. Demikian pula dalam hidup. Kesempatan berbuat baik sering muncul singkat. Satu momen untuk menolong, satu kalimat untuk memaafkan, satu tindakan kecil untuk berbagi. Jika dilewatkan, ia jarang kembali dalam bentuk yang sama. Berbuat baik bukan transaksi untuk mendapatkan balasan, melainkan latihan melembutkan batin. Setiap tindakan welas asih mengikis keserakahan dan keakuan sedikit demi sedikit. Inilah sebabnya Buddha menekankan praktik kebajikan sebagai jalan pembebasan. Kebaikan yang dilakukan sekarang membentuk batin yang ringan sekarang pula, bukan hanya di masa depan. Keberuntungan sejati pun tumbuh sepanjang hidup dari benih-benih kebaikan yang terus ditanam tanpa menunda. Tahun Kuda mengajarkan keberanian bertindak pada saat yang tepat, bukan menunggu sempurna, tetapi bergerak dengan hati yang tulus. Saat kita berbuat baik hari ini, kita sedang menciptakan masa depan yang lebih damai, apapun bentuknya kelak. Kedelapan, menemukan kebebasan di dalam, bukan di luar. Banyak orang memahami kebebasan sebagai ketiadaan batas, bebas memilih, bebas bergerak, bebas memiliki apapun yang diinginkan. Namun Buddha melihat kebebasan dari sudut yang lebih dalam. Seseorang bisa hidup tanpa aturan luar, tetapi tetap terbelenggu oleh batinnya sendiri, oleh kemarahan yang mudah menyala, oleh iri yang tak pernah puas, dan oleh ketakutan yang diam-diam menguasai langkah hidup. Belenggu sejati bukanlah keadaan, melainkan kilesa, racun batin yang mengikat kesadaran. Selama batin masih diperintah oleh nafsu keinginan, kebencian, dan kebodohan batin, manusia belum benar-benar merdeka. Tahun Kuda, yang melambangkan kebebasan dan gerak luas, justru mengajak kita bertanya, sejauh mana kebebasan itu sungguh kita alami di dalam diri? Secara filosofis,
Kebebasan batin tidak berarti menolak emosi, tetapi tidak lagi diperbudak olehnya. Marah boleh hadir, tetapi tidak menguasai. Takut boleh muncul, tetapi tidak menentukan arah hidup. Inilah latihan Buddhis yang halus namun mendalam, melihat batin apa adanya, tanpa mengidentifikasi diri sepenuhnya dengannya. Saat pengamatan muncul, belenggu mulai mengendur. Buddha mengajarkan bahwa kebebasan sejati tumbuh dari pemahaman dan pelepasan, bukan dari penambahan. Semakin sedikit hal yang kita genggam dengan kelekatan, semakin luas ruang batin yang tercipta. Seperti kuda yang dilepas dari tali kekang yang salah, batin yang terbebas dari kemelekatan justru bergerak dengan ringan dan mantap. Keberuntungan tertinggi bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan batin yang tidak lagi terikat oleh masalah. Saat kemarahan, iri, dan ketakutan tidak lagi menguasai diri, kedamaian hadir sebagai keadaan alami. Inilah kebebasan yang diajarkan Buddha, tidak tergantung pada dunia luar, tidak menunggu kondisi sempurna, tetapi tumbuh dari dalam hati yang terjaga. Tahun kuda bukan tentang seberapa cepat kita melangkah, melainkan seberapa sadar kita bergerak. Hidup yang tampak beruntung dari luar, bisa saja rapuh di dalam, sementara hidup yang sederhana namun penuh kesadaran justru kaya makna. Keberuntungan sejati tidak selalu berbentuk keberhasilan duniawi. Ia hadir sebagai batin yang tenang saat gagal, bijaksana saat berhasil, dan seimbang di tengah perubahan. Tahun kuda mengajak kita mengelola energi hidup, bukan membiarkannya menguasai kita. Dengan menerapkan 8 prinsip ini, hidup tidak menjadi sempurna, tetapi menjadi lebih jujur, lebih ringan, dan lebih sadar. Dan dalam ajaran Buddha, kesadaran inilah harta yang tak dapat dicuri oleh waktu. Semoga di tahun kuda ini, kita semua mampu menunggangi energi hidup dengan kebijaksanaan, melaju-maju tanpa kehilangan arah, bergerak cepat tanpa meninggalkan kedalaman, dan menemukan keberuntungan bukan di luar diri, melainkan di dalam hati yang terjaga. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.